Sayangilah kami dengan iman di hati, jangan kau robek lagi dengan berdosa kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Puji syukur yang tak hentinya kita panjatkan kehadirat Allah atas segala karunia-Nya kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul lagi untuk bersama-sama mengikuti kajian di Shisha TV bersama dengan dua dai berbagi. Salawat serta salam tak lupa juga kita sampaikan kepada manusia paripurna yang menjadi contoh teladan buat kita semua, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, jamaah Kopi Uduk dan juga jamaah Zoomia yang sekarang sudah mengikuti via Zoom, kami ucapkan selamat bergabung, dan kita akan memulai kajian kita ini dengan judul Kekuatan Cinta. Ya, seperti biasa mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membacakan surat Al-Fatihah. Semoga Allah menurunkan rahmatnya dan ridhonya pada malam hari ini untuk kita semua. Ala hadiniya wa likulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh guru kita Ki Muhammad Ali. Silakan Ki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم
أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين صدق الله العلي العظيم Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyun wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan membahas tentang kekuatan cinta. Nah, sebenarnya apa sih ya cinta itu gitu? Ya, kita seringkali mengucapkan dan ya ini adalah bahasa yang kita sangat dekat dengan dunia kita gitu, dan bahkan hubungan yang paling tinggi katanya adalah hubungan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apakah kita dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari, beribadah, kemudian bekerja, kemudian juga berkeluarga, ya di mana letak cinta itu sendiri gitu. Nah, cinta memiliki kekuatan, ya bisa menyatukan dua orang yang berbeda atau menyatukan banyak orang gitu dalam sebuah ikatan, ya. Namun terkadang cinta juga bisa melepaskan hubungan antara orang yang ada di dalamnya. Nah, cinta ini ada cinta yang berbicara hanya sebatas cinta kepada manusia, cinta kepada harta benda, cinta kepada hal-hal yang bersifat materi. Nah, kemudian di satu sisi ya kita pun memahami bahwa sebenarnya cinta itu yang hakiki adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya gimana kemudian kita mencoba untuk menyatukan atau menyelaraskan ya antara cinta yang ada, ya cinta yang muncul karena sesuatu yang bersifat materi itu, namun tetap dalam koridor cintanya Allah gitu. Nah, seberapa besar kemudian ya cinta yang kita miliki di dalam diri kita ini sehingga kita mampu mengekspresikannya dalam bentuk ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah rasa cinta itu ya tetap ada gitu. Nah, ketika orang berumah tangga, mungkin ketika bicara cinta ini bicara di awal, tapi begitu sudah berjalan dalam sebuah rumah tangga, ya kemudian kemana cinta itu gitu? Apakah cinta itu menguap atau sebenarnya berkonversi gitu? Kalau orang tua saya bilang, ngapain lagi sih ngomong cinta, udah jelas tuh punya anak gitu. Artinya ayah saya dulu begitu gitu. Jadi ibu sering ngomong kayaknya ayah saya tuh kurang romantis katanya. Cuman ayah tuh suka ngebalikin, gimana kurang romantis, orang ada buktinya 3 orang anak gitu. Nah, ini kan gimana kita mempersepsikan tentang cinta itu sendiri gitu. Nah, kemudian cinta itu adanya di mana sih? Ya, katanya cinta itu adanya di hati. Tapi kalau kita melihat, ya berarti kalau di hati itu kan adalah cinta yang tulus ya.
Kalau anak-anak muda kan sering kali ngomong nih, I love you gitu. Yang masih muda mana di sini nih? Ya, suka kita dengar gitu. Ya anak-anak muda, remaja, ya kata cinta itu adalah bagian dari kehidupan. Nah namun ya seringkali ada iringan-iringan yang lain. Apakah betul memang itu adalah cinta gitu? Ketika dua orang remaja misalkan yang terlibat percintaan, ya justru percintaan itu kemudian beralih kepada hal-hal yang sebenarnya bukan hal yang indah lagi dalam cinta yang sesungguhnya, karena ternyata cinta itu sudah berubah menjadi sebuah nafsu gitu. Nah, kemudian di mana rasa cintanya gitu? Demikian juga ketika seorang ayah, ya dia bekerja keras karena cintanya kepada keluarga, cintanya kepada istrinya, cinta kepada anaknya. Tapi kemudian karena rasa cintanya tersebut, akhirnya dia melakukan sesuatu yang sebenarnya menodai cinta itu sendiri. Nah, udah ada yang bersuara di sana. Iya, Pak RW jangan lupa, Pak RW saya lupa ngingetin tuh minyaknya. Oh iya. Baik. Nah, sekarang kita akan dengarkan dulu penjelasan dari guru kita. Nanti baru kita akan membahas lebih dalam gitu. Ya, apa itu yang dimaksud dengan cinta dan seperti apa implementasi cinta itu dalam kehidupan sehari-hari, dan di mana sih sebenarnya the power of love itu? Lagunya ada ya, Power of Love kan kalau salah. Ya. Itu di mana sebenarnya letaknya kekuatan cinta itu? Silakan Imo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Terima kasih kepada Ustadz Agus Sidwar yang sudah memberikan kesempatan waktu. Yang saya hormati segenap bapak-bapak jamaah Majelis Kopi Uduk, juga jamaah Zoomia dimanapun berada. Masih terus ada yang join dan bergabung, mudah-mudahan semakin banyak. Mudah-mudahan juga tema kita ini tema yang sering kita dengar, tapi juga kita sampai detik ini masih terus belajar mencari apa maknanya, apa tujuannya, apa rasanya. Padahal dengan itu juga kita sampai saat ini kuat menjalani kehidupan. Tema cinta yang disebutkan dalam bahasa agama adalah hub atau mahabbah. Bahkan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya beliau yang banyak membahas tentang tasawuf, Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali ini kita ketahui seorang alim, bahkan berpuluh-puluh kali membuat karya, kemudian karya itu dikokohkan lagi dengan karya-karya yang lain, sampai puncaknya beliau membuat karya yang karyanya untuk mendebat karyanya sendiri. Jadi seperti ada dua orang gitu, Bah. Ada, kalau orang yang tidak benar sepertinya kepribadian ganda. Kalau beliau karena saking alimnya, punya level hati dan level kealiman gitu. Ya, yang ada kan kita kan menguatkan logika dan argumen ya. Ya, buat logika, ada yang debat lagi, kuatin lagi dengan hujah-hujahnya. Ya, ada orang debat lagi dari kanan kiri segala macam, dia kuat lagi. Ya, Imam Al-Ghazali dia mampu membuat karya itu sampai di titik puncaknya dia debat karyanya sendiri dengan hasil karya yang lebih hebat daripada karya sebelumnya. Dalam kitab itu disebutkan ada satu bab malah namanya babul mahabbah ya, bab tentang cinta. Meskipun kalau dalam film dunia persilatan, oh cinta deritanya tiada akhir. Itu siapa yang ngomong tuh?
Ya, Pet Kai. Ya. Ya, filmnya Sun Gokong. Cinta itu sendiri bisa bermakna mahabbah, bisa bermakna mawaddah. Kalau mahabbah itu yang terlihat tetapi yang positifnya. Mawaddah ini lebih mengarah kepada fisik secara mutlak. Seperti ketika kita pertama kali jatuh hati kepada pasangan, yang kita lihat apa Pak? Fisiknya dulu. Ya Allah, matanya gitu. Rambutnya ikal mayang, alis berbaris bagaikan ulet bulu, mata besar bagaikan mata pimpong, hidung mancung, bibir tipis bagaikan manggis dibelah 4, kalau 2 kegedean, doer, ya, dagunya menggelayut, lehernya lenjang soang, betisnya bunting padi, kalau jalan kayak entok kemagriban kan gitu. Nah, itu ungkapan-ungkapan keindahan dari mawaddah itu sendiri. Kalau saya bahas dari satu sisi secara prolog pembukaan, ya itu kalimat mawaddah, sakinah dan rahmah itu kan sebenarnya step-step menuju cinta-cinta ya. Nanti ujungnya sampai kepada mahabbah. Bahkan mahabbah itu perkumpulan dari mawaddah dan rahmah. Mawaddah cinta fisik, waktu belum tahu kekurangannya. Kalau mawaddah itu ada kekurangannya berkurang, tapi kalau mahabbah itu enggak. Kalau rahmah itu dia lebih memeluk semua kekurangannya. Waktu menikahi istri kita mawaddah, pas punya anak mawaddah turun ke anak. Ya, kepada istri berganti rahmah. Itu dibungkusnya oleh mahabbah. Nah, cinta itu sendiri pun sebagai dasar, tapi bebas dan terlepas dari cintanya anak muda. Kadang anak muda nggak tahu mana tinggi cinta, mana tinggi sayang. Ketika 2 orang ngobrol, sang kekasih, kamu nih sebenarnya cinta nggak sih sama aku? Cinta. Kamu cinta doang tapi nggak sayang loh. Padahal derajatnya tinggi lagi sayang. Ya, perempuan sekarang lebih senang dicintai karena dia terus dandan. Dia nggak tahu bahwa sayang itu lebih tinggi daripada cinta. Bahkan ketika seseorang dia mempunyai cinta, punya iman, imannya tidak berlandaskan cinta, maka iman itu hanya sebatas nama, nggak punya makna. Dan yang sesungguhnya memiliki cinta itu hanya orang-orang beriman. Al-Baqarah ayat 165. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang beriman itu sangat amat cinta sekali banget kepada Allah. Bahkan disebutkan ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, ma huwal iman? Apa itu iman ya Rasulullah? Al-imanuhu, iman adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ya ahabba ilaika mimma siwahuma. Iman adalah hendaknya menjadikan Allah dan nabinya lebih dicintai dari dirinya dan dari keduanya. Itulah setinggi-tingginya cinta yang tadi disebutkan. Layak untuk menerima cinta adalah Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Imam Al-Ghazali pun membagi cinta itu jadi 5. Ya, yang pertama ada orang cinta kepada dirinya sendiri. Kira-kira boleh, harus, apa biasa-biasa aja? Harus. Kita harus mencintai diri sendiri. Ya. Kalaupun ada orang, aku lebih mencintai dirimu daripada keselamatanku, itu kan ungkapan betapa dia sayangnya. Tapi orang yang mencintai diri sendiri, dia akan merawat dirinya, dia juga akan menjaga keselamatannya. Di antaranya kesehatannya, juga menjaga ya keselamatan untuk di akhiratnya. Emang kita ibadah bekal segala macam dalam rangka apa itu? Karena kita mencintai diri kita. Dan harus itu dipelihara. Jadi bukan hanya boleh, harus. Yang kedua, kelompok yang kedua adalah orang yang mencintai seseorang yang berbuat baik kepadanya. Ya. Yang ketiga,
kelompok orang yang mencintai kepada satu orang lagi atau kelompok manusia yang berbuat baik kepada manusia yang ada di sekitarnya. Jadi yang pertama mencintai dirinya, kedua mencintai orang yang berbuat baik kepadanya. Kalau ada 10 orang yang berbuat baik dari 100, dia mencintai yang 10 itu. Kenapa? Karena dia berbuat baik pada saya. Itu hal lumrah. Nah, ada lagi cinta yang ketiga tadi, mencintai orang yang berbuat baik kepada banyak orang. Kelompok keempat, orang yang mencintai kepada sesuatu yang terlihat, materi, fisik, harta, pangkat, jabatan. Dan yang kelima adalah orang yang mencintai semua kebaikan-kebaikan karena sebab satu frekuensi. Ya. Jadi siapapun misalnya nggak kenal nih, ya saya sama ulama mana, kemudian atau sama kawan, anak tongkrongan, satu frekuensi cara berpikir, cara berjuang, cara bergaul, kemudian mencintai dia. Nah, 5 kelompok orang ini, entah itu satu orang, satu golongan, itu terjadi pada keadaan manusia, termasuk diantaranya kita. Coba cek Bapak. Pertama, kita mencintai diri kita, oke. Kemudian kita termasuk orang yang mencintai dan menyayangi orang yang memang berbuat baik pada kita. Yang ketiga, kita juga mencintai orang yang berbuat baik, betul nggak? Kita senang nggak apa harta pangkat jabatan? Senang lah. Ya, zuyina linnas ila akhir ayat. Kemudian yang kelima, yang sefrekuensi. Sampai kita keluar ucap, gue demen yang begini nih. Nah, itu kan sefrekuensi namanya. Nah, semua itu adalah fitrah. Tinggal nanti mau disuplai kasih makanannya yang mana. Apapun ujungnya, kalau sekiranya punya 5 itu cintanya, tidak boleh ada yang mengalahkan cinta kita kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, disebutkan al-hubbu ibaratun an mailit tab'i ila syai'i muladzi. Disebutkan bahwa cinta itu ungkapan ketertarikan terhadap sesuatu yang dianggap nikmat, lezat. Ya. Jadi berarti fisik bisa terlihat cinta mawaddah. Ya, makanya Rahman itu di depan, Rahim di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, orang yang biasa punya cinta, dia ada perjuangan. Kemudian kalau ada perjuangan pasti ada pengorbanan. Kalau dia berjuang pasti berkorban. Kalau dia tidak mau berkorban jangan berjuang. Kalau tidak mau berkorban dan berjuang maka jangan bercinta. Karena cinta itu butuh perjuangan dan pengorbanan. Kita malu gak sih umur segini ngomongin cinta? Tapi nyatanya mau di usia 78 ke umur 80 kau udah cinta itu kembali seperti fitrahnya manusia. Cinta tidak mengenal umur. Itu yang disebut love is blind. Cinta itu buta bukan berarti dia tidak memiliki akal, logika, pikiran sehat. Tapi sebenarnya cinta itulah yang membuat indah. Ketika seorang kekasih, aku nanti datang ke kamu, jangan di rumah. Kita ketemu aja ya di kuburan Cina misalnya. Jam 2 pagi, kira-kira datang nggak? Datang nggak Pak? Datang nggak? Ya saya tanya dulu, di situ ada tahlilan nggak gitu? Lo datang doang pacaran di kuburan, seperti ada jeruk purut itu Pak. Malam-malam kita ada teman kan di situ kan, lewat di situ. Orang malah lewat kuburan takut. Kita lewat kuburan tuh kayak ada pemandangan. Kuburan sono sepasang, kuburan sono sepasang, itu ngeledekin orang mati, pacaran di depan kuburan. Coba. Iya, orang itu sekarang setan, jin, kuntilanak, genderuwo, nggak ada kehormatan di orang Indonesia itu. Ya. Nah, apapun dilalui, gunung kudaki, lautan kuseberangi. Ya, itu ungkapan bahwa memang manusia itu kuat karena cinta. Apalagi cinta yang dilandasi dengan kebenaran dan kebaikan. Ya. Makanya disebutkan kita itu kalau ingin bisa istiqamah pada
semua amal harus dicintai dulu. Amal itu. Bahkan guru kita ngomong di sekolah dulu, kalau kamu ingin bisa pelajaran itu cintai dulu gurunya. Dan itulah yang terjadi akhirnya. Para murid, siswi mencintai gurunya. Ya, maksudnya adalah suka dulu gurunya. Iya, benar Bagaimana bisa dia akan menyukai atau bisa pada pelajaran itu kalau dia benci sama gurunya? Bahkan disebutkan di pesantren itu ihtiramuka ustadaka khairun min ilmika. Hormatmu kepada gurumu lebih hebat, lebih baik ya daripada ilmumu. Ada murid yang dia belajarnya biasa aja. Bahkan dia nggak masuk kelas, banyak bolos, tapi terus sama gurunya luar biasa takzim. Itu ilmunya nyampe. Meskipun di kelas dia nggak nongol, tapi karena gurunya ridho kepadanya, ilmu tertransferkan kepada muridnya tersebut. Ya, sebagai salah satu cara mencari ilmu. Termasuk ketika seseorang saling mencintai, maka semuanya ada perjuangan dan ada kelezatan tadi disebutkan. Meskipun di warning ahbib habibaka haunanma asa yakuna bagidoka yaumamma wa abghid bagidoka haunanma asa yakuna habibaka yaumamma. Cintai seseorang sedang-sedang saja karena suatu saat bisa menjadi musuh yang paling dibenci, dan benci seseorang sedang-sedang saja karena suatu saat bisa menjadi orang yang paling cintai. Ya. Karena cinta yang mutlak itu hanya kepada Allah dan Rasulullah. Semakin dicintai, semakin tenggelam lagi dalam kasih sayang. Semakin cinta lagi, semakin tenggelam dan kasih sayang. Tetapi kalau mencintai selain Allah dan Nabi-Nya, semakin kita mencintai, semakin kita akan diuji oleh Dia. Dan sebaliknya, semakin hebat kita membenci, semakin kita direngkuh dengan semua kemurkaan diri kita sendiri. Makanya khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara sedang-sedang saja. Terlalu cinta sama istri nguji. Terlalu cinta sama suami nguji. Saya bilang sama ibu-ibu, Bu, cinta sama suami setengah-setengah aja. Yang hebat pelayanannya. Tapi jangan terus pulang ke rumah, Papa tadi ngaji sama Ustadz Mohai, ya kata Ustadz Mohai, cinta sedang-sedang setengah-setengah aja. Mulai saat ini mama mencintai papa setengah-setengah aja. Apa kata suaminya? Maka mulai detik ini juga gaji papa kasih mama setengah-setengah juga. Artinya apa? Setengah itu memang tidak boleh full karena selebihnya untuk Allah dan Nabi-Nya. Tetapi pelayanan, ya, pendampingan, penghormatan, khidmat, ta'zim harus sepenuhnya. Supaya apa? Tidak terlalu hebat cinta itu. Suatu saat kalau yang dicintanya itu ternyata menyakitkan karena dia juga manusia, punya kesalahan, dia tidak terlalu sakit, tidak terlalu perih, sehingga harusnya kesalahan 20%, karena sang pencinta terlalu hebat mencintai, dihukumnya 80%. Karena sebab terlalu hebat mencintai. Yang harus hebat adalah ya akhlak, ya, pengabdian dan segala macamnya. Nah, kemudian disebutkan dalam kitab Ihya ini, li'anna mahmubal mahbubun wa rasulul mahbub wa muhibbul mahbub. Anaknya Jaka Tingkir nih mahbub nih. Dia ada Ustadz Buceps itu tuh. Ya. Karena sesuatu yang dicintai oleh kekasih adalah seperti kekasih. Utusan kekasih adalah seperti kekasih, dan pencinta kekasih adalah seperti kekasih. Jadi kalau sudah bicara cinta indah itu semuanya indah. Ya, dan orang sebagian negara, meskipun semua negara itu menghargai cinta, tapi yang terlihat sekali pada penampakan semua gaya-gaya filmnya itu paling hebat sekali adalah film ya orang-orang India. Mereka mengagungkan cinta. Ya, saking mengagungkan nggak boleh lihat rumput, lihat pohon, ya pasti bersenandung. Ya. Melihat penjelasan ini, temukan bahwa hakikatnya tidak ada kekasih yang benar-benar mutlak kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang berhak untuk dicinta selain Allah. Kepada manusia itu menjadikan cinta sebagai jembatan untuk supaya bisa kita baik kepada dia. Contoh, seorang istri mencintai suaminya
supaya jadi jembatan suaminya itu dirinya nyampe kepada Allah. Suaminya bukan tujuan. Ya. Suaminya bukan gordul aqsa, tapi suaminya sebagai imam jembatan yang menarik dia sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ada kekurangan, dia akan memaafkan, mendoakan, dan tidak pergi darinya. Karena apa? Ini jembatan. Ini orang nggak tahu esensinya ya. Salah, mengecewakan, pergi, putus jembatannya. Ya, cari lagi, nggak ketemu, nggak ada jembatan sampai kepada Allah. Meskipun tanpa siapapun manusia punya hak untuk menyembah, tapi harus dicatat bahwa dalam rumah tangga pun cinta yang terbesar adalah cinta kepada Allah, dan jembatan yang paling hebat adalah ibadah terpanjang, yaitu berumah tangga. Selanjutnya adalah persaudaraan di antara sesama orang-orang beriman. Ya. Nah, Bapak-Bapak sekalian yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada hakikat cinta, ada klasifikasi cinta, kemudian ada dalil-dalil cinta, dan semuanya mengarah kepada tadi ayatnya saya baca, in kuntum tuhibbunallah, pada ujungnya. Kalau benar-benar kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, kata Nabi. Niscaya yuhibbukumullah, Allah akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni semua dosa kesalahanmu. Jadi sebenarnya simpel, cuma yang dikerjakan Nabi banyak, sebanyak itulah kita berjuang untuk memenuhinya. Yang jelas terlalu hebat kepada manusia, kepada makhluk, sesuai itu akan menguji. Terlalu hebat membenci juga akan menguji. Jadi sedang-sedang aja. Yang harus full mencintai itu kepada Allah dan Rasulullah. Dan kesimpulannya adalah ghayatul hubbi at-ta'ah. Puncak cinta sesungguhnya adalah ketaatan. Kita mau lihat diri kita itu sebenarnya cinta kepada Allah atau tidak, ya dengan melihat ketaatan kita. Ketika kita taat, dipenuhi haknya Allah, segitulah cinta kita. Kita mau lihat istri kita, ya cintanya benar apa enggak sama kita, lihatnya dari taatnya. Kalau dia nurut, hormat, takzim, mengiringi, benarlah cintanya. Ketika ternyata dia masih setengah-setengah, setengahlah cintanya. Ketika ternyata berbalik badan, tidak ada satu arahnya. Ibadah mah ibadah kepada Allah, tapi sama kitanya itu tidak nurut. Mulutnya masih tajam, ucapannya masih kasar. Sesalah apapun suami, dia samakan itu sikap dan kekurangan-kekurangan suami, maka segitulah cintanya. Ya, ini harus diperhatikan. Ya, termasuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebut yang setia adalah yang dia mengikuti apa yang telah diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebagai pembuka. Masya Allah. Ya, jadi kalau kita bicara cinta memang sangat luas sekali ya spektrum cinta itu, dan bahkan rasanya pun berbeda-beda gitu. Nah, sebenarnya bagaimana sih kita merasakan cinta itu kepada Allah? Apakah kemudian sama gitu ya dengan kemudian kita merefleksikan cinta kita kepada Rasulullah, kemudian merefleksikan cinta itu kepada manusia, merefleksikan cinta itu kepada anak. Mungkin kalau yang sudah berkeluarga ini bisa dirasakan ya, bagaimana seorang ayah gitu bekerja dengan keras itu karena rasa cintanya kepada anak-anaknya, Pak ya, kepada keluarganya. Nah, ketika seorang ayah itu bekerja keras untuk menghidupi keluarganya, ini kan benar-benar ada perasaan tanggung jawab ya. Jadi cinta itu melahirkan sebuah tanggung jawab gitu. Nah, apakah kemudian itu sama ketika kita ini merefleksikan cinta kita itu kepada Allah begitu? Nah, ini barangkali yang masih absurd ya. Artinya absurd itu gini, terkadang kita lebih mudah untuk merasakan cinta itu kepada manusia gitu. Karena cinta kepada Allah itu kayaknya abstrak banget gitu. Ya. Bahkan seolah-olah perasaan ini tidak masih bertanya apakah atau bagaimana sih kita tuh mencintai Allah. Yang kita tahu adalah bahwa kita ini menjalankan perintah Allah gitu, menjalankan
kewajiban dalam rangka ketakwaan kita. Nah, seperti tadi yang guru kita sampaikan bahwa level tertinggi kecintaan kepada Allah itu ketika kita taat menjalankan ibadah gitu. Nah, tapi perasaannya kan beda gitu. Maksudnya rasanya itu gimana sih gitu. Ketika orang saling mencintai, ini kan lebih ada perasaan muncul sayangnya, deg-degannya dan segala macam. Nah, terkadang kita tuh merefleksikan hubungan kita kepada Allah itu tidak sedalam ataupun tidak bisa kita rasakan ketika kita itu membangun hubungan cinta itu kepada hal-hal yang di luar Allah. Nah, gitu. ini tadi kan disebutkan 5 tuh, ya. Mencintai diri, mencintai orang yang baik padanya, mencintai orang berbuat baik. Itu kan semuanya terlihat. Ya, sementara Allah tidak terlihat. Makanya banyak orang yang mencintai Allah ya dengan meraba-raba dan ibadahnya tidak seharusnya yang diminta oleh nabinya karena dia nggak lihat. Oleh karenanya kita ketika sedang syariat itu beribadah, kita diminta oleh Allah juga belajar tentang hakikat Allah. Diajarinlah ya sifat tuh, sifat wajib, wujud kidam bako, mukhalafatul lil hawadithi, qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudroh iroda. Nah, lihat di situ disebutkan sifat-sifat wajib Allah. Nah, kalau ini dipelajari dengan baik, sifat 20 kemudian nama-nama Allah Asmaul Husna akan menumbuhkan pemahaman bahwa Allah tuh bagaimana. Bagaimana Allah kepada dirinya, bagaimana Allah ini ya menghidupkan, menghamparkan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Meskipun tidak melihat, tapi dia lihat bagaimana apa yang sudah ditanda-tandanya ayat kauniyah, ayat kauliyah. Ketika dia melihat bagaimana Allah itu terasa dekat, maka akan tumbuhlah itu rasa mencintai sama seperti orang yang di hadapan kita. Makanya kita harus latih, Pak. Kita harus latih. Termasuk kalau kita lagi doa, itu kayak kita ngobrol gitu. Kita kalau doa itu kayak orang ngobrol. Coba, nih doa-doa itu. Rabbana, Rabbana, taqabbal minna, innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina, innaka antat tawwabur rahim. Jadi, bagaimana kita mau merasa ngobrol dengan Allah? Kita nggak ngerti apa yang kita baca. Nah, dengan kita ngerti, seolah kita ngobrol. Kalau kita udah ngobrol dengan Allah, berarti nyata. Allah terasa dekat. Bahkan min hablil warid, aslinya Allah, ya aslinya keberadaannya lebih dekat daripada urat nadi yang ada di leher kita. Allah itu lebih dekat. Ya. Bahkan kekasih kita, suami kita, istri kita itu kan, kalau pas lagi di rumah terasa ya ketika tidak ada merasa kehilangan, sehingga ada ucup keluar kalimat wujuduhu kaadamihi, ya adanya seperti tiadanya, wa adamuhu kamautihi, tidak adanya seperti matinya. Kita itu kan pengennya jauh tuh terasa ada di dalam hati, apalagi kalau ada di depan mata. Itu cinta. Bahkan ketika kita ingin membuat sesuatu dikerjakan, ya itu dia wujudkan cinta dulu. Nah, bagaimana cinta kalau nggak kenal? Maka dicari tahu. Bagaimana kita bisa mencintai? Bagaimana kita bisa mengikuti dan menghidupkan sunnah Nabi? Ya, kita harus kenal Nabi. Bagaimana mengenal Nabi? Dicari tahu sejarahnya, perjuangannya, kehidupannya, biografinya. Semakin tahu dengan syair-syair maulid, lama ya Allah subhanallah Rasulullah ya. Disebutkan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Semakin mengenal Nabi, semakin kita mencintai Nabi meskipun nabinya enggak kelihatan. Enggak ketemu. Bisa enggak kita mencintai sesuatu yang benar dan baik tanpa harus lihat? Sebab kalau mencintai itu harus dengan lihat, maka sedikit Pak cinta kita, Pak. Karena kita hanya mencintai yang terlihat. Sementara yang diminta oleh Allah adalah mencintai sesuatu yang benar. Bahkan Allah sendiri pun tidak terlihat oleh kita. Gitu. Apakah mencintai itu harus terlihat? Gitu. Ya, sementara Nabi jauh. Ya, Allah tidak terlihat.
Nabi sudah lewat masanya. Maka yang diminta oleh kita adalah belajar, mengetahui speknya, ya, perjuangan sahabat, khulafaur rasyidin, termasuk kepada orang-orang yang kita cintai, istri kita. Ya, kalau lagi kesel ingat bagaimana dulu datangnya, bagaimana repot dulu ngelancongnya, ya bagaimanapun salahnya, mau marah nggak jadi. Gitu. Jadi bisa memaafkan. Bahkan kalau bahasa Ustaz Jefril Al-Bukhari itu, cintailah kekurangannya, jangan mencintai kelebihannya. Sebab kalau mencintai kelebihannya enggak harus jadi kekasih. Semua orang juga pasti suka dengan kelebihannya, betul nggak? Tapi kalau kita sudah bisa mencintai kekurangannya, itulah cinta kepada manusia sesungguhnya, supaya dia bisa diikuti. Gitu. Cinta kekurangannya udah aman. Nah sekarang rumah tangga misalnya, ya disebutin kekurangannya, terus ngapain bersama? Ya, apalagi kalau dilihat di luar ada yang lebih baik. Ya, bahkan makna setia itu sendiri kan ketika dia mampu untuk taat kepada Allah. Cinta itu jembatan, Pak, supaya bisa sampai kepada tujuan. Cinta yang sesungguhnya, ya, yang aqsa, ya kepada Allah, dan kepada Allah tuh jembatan supaya bisa taat kepada Allah. Gitu. Halo, ya, harus semangat dong bicara cinta. Habis ngomong cinta di antara laki-laki semua gitu. Iya. Ini ada, ya sekarang saya tanya, bagaimana rasa kita tuh mencoba mengekspresikan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad, ya Bapak Ibu sekalian. Sekarang kalau kita bersolawat, kira-kira ada nggak sesuatu yang terasa di hati kita? Terasa ya? Kemudian kalau kita bersalawat, pernah nggak kita merasakan tiba-tiba air mata kita menetes? Ya, hanyut aja seperti itu. Nah ini adalah bagian dari cinta. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat, wahai sahabatku, tahukah engkau siapakah orang ataupun kelompok yang paling aku cintai? Ya, sahabat mengatakan, loh tentunya kami ya Rasulullah. Bukan, loh siapa? Mereka yang hidup ya setelah zamanku, mereka tidak pernah bertemu denganku, tetapi cinta mereka ya sama dengan cinta kalian kepadaku. Nah ini artinya apa? Bahwa kita sebagai umat Rasulullah walaupun tidak ketemu, tapi kemudian kita bisa merasakan kehadiran Rasulullah SAW. Ya, pernah ada nggak yang ngobrol dengan Nabi Muhammad Pak di sini? Pernah ketemu? Hah? Pernah WA-WA-an? Pernah ngobrol? Pernah chatting? Nggak pernah. Tapi kenapa ketika bersalawat kok bisa nangis? Karena merasakan ya. Nah, ini yang sangat luar biasa gitu. Ya, kita tidak pernah ketemu, kita tidak pernah melihat, ya, tapi punya perasaan cinta. Sekarang saya tanya nih, bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu mungkin ya, yang ada di Zoom. Ya, ketika dulu lagi pertama kali nih mau membangun hubungan lah, ya belum kenal, cerita baru pengen kenalan nih, ya bapak-bapak nih, misalkan waktu itu dikenalin, dicomblangin lah, ini ada nih cewek cakep banget, si Nur namanya, ya kan, dia kayaknya suka tuh sama lu, dikasih gambaran tuh, ya dia seperti Kimo tadi sampaikan gitu ya, cantik, hidungnya mancung, kulitnya bersih gitu. Ya kemudian ngomongnya lembut. Nah, itu disampaikan ya kriteria-kriteria seperti itu. Kemudian saya tanya, bisa nggak tiba-tiba Bapak mencintai? Enggak. Karena belum merasakan. Wah, berat juga nih. Iya. Langsung lompat loh dia. Kan yang jawab yang biasa mijit doanya. Jadi harus ngerasain dulu. Ngerasain. Kira-kira bisa nggak kita mencintai seseorang ya sebelum kita ketemu dengan orang itu, Pak? Nggak bisa ya. Ibu-ibu nih dulu mencintai suaminya kira-kira setelah ketemu atau sebelum ketemu? Pasti setelah ketemu baru muncul perasaan cinta. Lah, sekarang saya tanya, pernah ketemu Rasulullah? Belum. Pernah ngobrol?
pernah lihat wajah beliau? Enggak pernah. Kenapa kemudian kita bisa merasakan cinta? Nah, ini yang sangat luar biasa. Artinya ada cinta yang itulah benar, cinta itu tidak bisa kita logikakan. Kalau kita sesama manusia, ini adalah hal-hal yang logis. Kita harus ketemu dulu, harus ngobrol dulu, baru punya perasaan, baru kita mengetahui orangnya, baru muncul perasaan cinta seperti yang tadi disampaikan kriteria itu. Itu kan adalah hal-hal yang kita bersifat materi yang kelihatan. Nah, tapi ternyata hubungan cinta kita ya kepada Rasulullah, ya ini Rasulullah kan manusia juga ya. Ya. Ini beyond dari logik kita gitu. Karena ternyata kita memiliki rasa yang dalam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa demikian? Kalau saya juga mengilustrasikan karena Rasulullah sangat mencintai umatnya. Artinya apa? Seperti kata lagu, ya, cintaku tidak bertepuk sebelah tangan gitu ya. Kalau itu cintaku bertepuk sebelah tangan. Nah, Habisin dong lagu. Rasulullah mencintai kita, otomatis sebenarnya dengan cintanya Rasulullah, begitu kita muncul perasaan cinta kepada Rasulullah, ibarat gayung bersambut. Walaupun Rasulullah telah tiada, namun kecintaan beliau tetap ada. Ada walau tiada. Nah, ini yang sungguh sangat luar biasa. Ini baru kepada Rasulullah. Maksud saya baru kepada Rasulullah itu artinya bahwa Rasulullah itu adalah sebagai manusia. Nah, bagaimana kemudian juga kita menempatkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya Bapak Ibu sekalian, ketika kita bicara cinta, memang kekuatan cinta inilah yang sebenarnya mendorong orang untuk melakukan sesuatu. Mendorong orang untuk beribadah, mendorong orang untuk bekerja. Artinya apa? Walaupun terkadang di dunia ini kita mendapatkan kekecewaan, tapi karena apa yang kita lakukan, karena kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, maka sebenarnya kekecewaan itu tidak akan berarti apa-apa. Iya, jadi bahkan menurut Imam Al-Ghazali disebutkan bahwa hakikat cinta itu yang harus dilakukan adalah pertama, si pecinta harus mengetahui tentang dirinya yang mencintai. Yang kedua, mencari tahu orang yang dicinta. Ini gambaran bahwa benda mati itu tidak bisa dan layak untuk dicintai. Kalau ada yang bening seperti emas, kemudian mengkilat mobil, itu disuka saja, perhiasan saja, disuka. Tidak kalimat cinta, karena ternyata kalimat cinta itu diperuntukkan untuk yang hidup. Kalau ada orang sampai mencintai pada benda mati, seperti harta kekayaannya, I love my money, misalnya saya mencintai, itu sebenarnya ungkapan yang salah, karena cinta itu buat yang hidup. Nah, untuk bisa mencintai dan jatuh cintanya kepada dia, kita harus tahu dia. Sangat aneh kalau ada orang yang bisa mencintai tanpa harus tahu siapa dia. Kalaupun kepada Nabi kita nggak bisa lihat, kalau cinta kita kepada Nabi mau hebat, kita harus tahu Rasulullah. Ya. Kalaupun kita bisa mencintai Nabi tanpa tahu, nah itu bicaranya iman. Ya, imannya tidak akan sehebat orang yang tahu. Makanya belajar ngaji itu fungsinya untuk terus nyari tahu tentang Nabi. Syairnya sering dibaca, ya, makalah dan kalimat-kalimat indahnya itu suka dibaca bagaimana Nabi, ya. Kalau sedang duduk bagaimana sedang tersenyum, tertawa, sampai dia tutup, beliau tutup tuh, ya, mulutnya. Itu berbeda dengan kita kan. Kita kalau ketawa kan sampai lak-lakannya itu kelihatan itu loh. Gitu. Jadi dikit-dikit ya, kalau kita sebutkan kulluma setiap yang mencintai, ya, itu pasti banyak menyebutnya. Ya, katsura min dzikrihi. Orang yang mencintai pasti dia banyak nyebutnya. Kalau nggak banyak nyebut, berarti ada masalah dengan cintanya. Kalau kita banyak mencintai Nabi, pasti banyak menyebut Nabi. Banyak menyebut Nabi dengan dua hal. Satu, bersolawat. Yang kedua,
mengamalkan apa yang telah disunnahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari semua itu, jangankan kepada cinta yang hakikatnya kepada Allah, yaitu cinta yang mutlak, kepada Nabi cinta yang mutlak, sampai pun kepada cinta yang tidak positif pun, ternyata tema ini, kekuatan cinta itu sangat kuat, bisa menimbulkan orang sampai menghilangkan logika dan akal sehatnya. Ya. Kan filmnya banyak tuh, Romeo dan Juliet, itu kan perjuangan betul itu. Ya makanya minimal sebelum kita melangkah, kita lihat dulu siapa yang dicinta. Karena nanti resikonya akan kembali gitu. Kembali kepada dia. Kalau misalnya membahayakan, nah itulah resiko dia. Ya. Nah, kita berharap cinta kita itu benar, sehingga kekuatan cinta ketika tumbuh dia akan mengalahkan ya hal-hal yang bisa membahayakan hidup kita, termasuk kecintaan kita kepada urusan-urusan agama. Nah, pengetahuan dan penemuan menjadi proses penting untuk menemukan cinta secara hakiki. Tentu nilai cinta tidak akan sama satu dengan lainnya. Sekian miliar manusia, 7 miliar manusia, mukanya nggak ada yang sama. Sekian miliar manusia, 7 miliar manusia lebih, ujiannya nggak ada yang sama. Sekian miliar manusia, 7 miliar manusia lebih, cintanya nggak ada yang sama. Inilah tanda kekuasaan Allah. Bahkan cinta kepada sang pemilik cinta yang sesungguhnya pun, dari hamba kepada zatnya itu tidak akan ada yang sama. Dan yang dipinta oleh Allah tidak harus sama. Yang dipinta oleh Allah adalah kalian terus datang mendekat kepadaku. Bahkan Allah tidak hanya menghargai hasil daripada sebuah cinta. Allah menghargai setiap proses membangkitkan dan membangun cinta itu sendiri. Ya, baru satu langkah keluar dari rumah menuju majelis, niatnya benar-benar mencari ridha Allah. Nawaitu ta'alluma liizalatil jahli waliridallah ta'ala. Aku niat untuk mencari ilmu, menghilangkan kebodohan dan mencari ridha Allah. Satu langkah keluar rumah, ternyata kendaraan lewat, tabrak, meninggal. Itu pun husnul khotimah. Karena husnul khotimah itu bukan berarti dia jadi wali. Baru satu langkah, belum pernah ibadah. Ya, sebagaimana sahabat Rasulullah baru saja beriman, ya, kemudian ikut jihad, masuk surga, syahid. Ya. Baru menikah malam itu, belum sempat mandi junub, turun perintah perang, ikut perang, mati di badan perang. Sampai tiba-tiba langit kemudian menjadi agak sedikit redup. Ternyata apa? Malaikat turun dari langit membandikan mandi junub yang syahid itu. Ini adalah efek impact daripada cinta gitu. Tapi jangan lupa, cinta kepada selain Allah dan nabinya pasti akan membuat kita itu terbombardir, zigzag. Karena yang mutlak terus menuju tenang. Karena sebab kita tidak bisa menerjemahkan makna cinta itu sendiri. Seperti Ustaz Gizwar bilang, cinta itu justru ketika dikasih judul disebutkan itu bukan cinta katanya. Kok cinta gak bisa terjemahin? Ya gitu kan. Jadi ternyata memang tidak harus kasih judul. Saya mencintai dia karena sebab hidungnya bagus. Nanti ketika berubah hilang. Atau bisa jadi itu hanya ucapan aja. Jadi ternyata tidak harus diabsen dengan kata-kata. Bahkan cinta yang sesungguhnya tidak harus dengan kata. Ketika seseorang mendekati sesuatu, mendekati seseorang, kemudian nyaman rasanya, itu pun sebenarnya cinta. Masya Allah. Jadi kekuatan cinta itu ya, kalau kepada Allah, mungkin gini, terlihat bagaimana ketika sahabat Rasulullah dulu mempertahankan imannya ya. Bagaimana kita lihat Bilal bin Rabah ketika ditindih dengan batu yang besar, kemudian dipaksa untuk mengatakan Hubal, mengatakan berhala-berhala, dia tetap bertahan. Bayangkan di tengah teriknya padang pasir, kemudian jangankan gitu, dijemur aja itu udah gak enak gitu, apalagi udah dijemur kemudian ditindih dengan batu. Tapi begitu kekuatannya Bilal ini tidak goyah sedikit pun. Coba Pak bayangin coba, ya. Sampai seperti itu rasa cintanya. Bahkan ya tindihan batu itu seolah-olah tidak
dirasakan apa-apa. Secara fisik kelihatan dia menderita banget. Makanya sampai orang-orang kafir Quraisy itu bingung nih kan. Ini kenapa bisa sedemikian kuatnya bertahan? Padahal apa sih susahnya? Ya nggak, mengatakan Tuhan berhalanya. Tetapi itu tetap dia pertahankan. Kenapa? Karena itu adalah kekuatan cinta. The power of love yang sejati itu. Sama ketika Ammar bin Yasir juga begitu. Walaupun sempat terucap ketika dia tidak tega melihat ibunya kan disiksa sampai ditusuk dari kemaluannya tembus sampai ke kepalanya. Sampai akhirnya dia mengatakan apa yang diinginkan oleh orang kafir Quraisy. Walaupun setelah itu kemudian Rasulullah mengatakan bahwa dia tidak sampai kemudian menjadi tidak beriman. Karena pada saat itu dia sudah di luar konteks gitu. Dia mengucap itu karena bukan karena tidak imannya. Tapi karena ya dia melihat apa yang terjadi. Begitu. Nah, ini sebenarnya sudah dicontohkan oleh sahabat-sahabat terdahulu. Pak, mohon maaf ya, mungkin penderitaan yang kita rasakan pada saat ini tidak seperti sahabatnya Rasulullah. Ada yang pernah disiksa, Pak? Ada yang pernah ditindih batu di sini? Adanya ditindih apa? Ya, sampai kemudian ya seperti itu diperlakukan, disiksa gitu. Nah, jadi kalau seandainya kita hidup pada saat ini tuh merasakan, ya Allah, apakah engkau mencintai diriku ini gitu. Kemudian kita ragu dengan cintanya Allah. Yuk kita kemudian rihlah. Rihlah itu jalan-jalan, Pak. Untuk melihat apa yang pernah terjadi dan dialami oleh saudara-saudara kita, para sahabat ya Rasulullah SAW, bahkan Rasulullah sendiri. Nah, perjalanan inilah yang kemudian yang kita bisa rasakan dalam apa? Dalam majelis seperti ini. Ya, dan alangkah indahnya kalau seandainya setiap tempat ini adalah menjadi sebuah majelis. Artinya apa? Bukan saja kita ini ngaji di Syas TV ini adalah kajian, Pak. Tapi dimanapun kita berada, di kantor, di tempat nongkrong, dimanapun, apa yang kita dapatkan itu selalu sebenarnya cerminan terhadap cinta kita kepada Allah dan Rasulullah. Karena yang selalu kita bicarakan adalah kebesaran Allah, adalah akhlak Rasulullah. Nah, ini bukti cinta kita. Kenapa? Dimanapun, kapanpun, yang ada di hati kita hanyalah Allah. Dan saya yakin, ya, kalau kita bicara tentang korupsi dan segala macam, sebenarnya kalau di hati para koruptor itu masih ada Allah, pasti korupsi itu tidak akan pernah terjadi. Betul nggak kira-kira, Pak? Ya, nah, kemaksiatan itu terjadi karena Allah hilang dari hatinya. Bukan Allah yang hilang, tapi orang itu yang menjauhkan dirinya dari Allah. Artinya, ya Allah, pada saat ini ya udahlah, cintanya boleh nggak saya simpen dulu aja ya gitu ya. Sampai sebutkan la yasrikus sarik illa wa huwa mu'min. Tidaklah mencuri seorang pencuri kecuali di hatinya ada iman. Ketika sampai mencuri hilang imannya gitu. Ya. Jadi kekuatan cinta itu luar biasa. Nah, ada sahabat Nabi namanya Sauban, Pak. Ya. Itu kesenangannya adalah melihat wajah Nabi. Jadi selesai sholat, asal ngeliat Nabi, senang dia. Ngeliat Nabi, senang lagi. Suatu saat, itu terjadi bertahun-tahun. Suatu saat, Nabi berperang. Ini Sauban ini tidak ikut, sahabat Nabi ini. Ya. Pulang dari perang, kurang lebih sebulanan, hampir 2 bulan. Nabi menemuinya, ternyata badannya habis. Kurus. Hampir benar-benar pucat pasi, tinggal tulang aja. Apa yang terjadi denganmu, wahai Sauban, kata Rasulullah. Kata Sauban, bagaimana aku bisa lahap makan? Tidak ada sesuatu yang bisa masuk ke dalam mulutku. Tidak ada air yang bisa aku teguk lewat dalam mulutku. Tidak ada yang bisa membuat aku bergairah. Karena aku tidak melihat wajahmu ya Rasulullah. Habis sudah lulu lantak tubuhku ini. Jadi dia gak nafsu makan, gak nafsu minum, gak ngapa-ngapain dah. Gara-gara gak ngeliat Rasulullah. Oh, sebegitunya hebatnya. Bahkan malaikat Jibril kecintaannya apa? Melihat Rasulullah SAW. Ya, terkadang malaikat Jibril itu turun tidak hanya membawa wahyu, turun aja hanya untuk melihat wajah Nabi. Berapa kali Rasulullah bertemu malaikat Jibril? 1400 kali. Terbanyak dari nabi-nabi dan Rasulullah. Nabi Musa 400 kali bertemu malaikat Jibril. Rasulullah 1400. Kecintaannya malaikat Jibril itu melihat wajah Nabi.
Malaikat Jibril itu rupanya sangat-sangat rupawan, indah. Nabi Muhammad melihat rupa asli malaikat Jibril ketika Isra Mi'raj di bulan Rajab nih. Ya, itu indahnya luar biasa. Sampai pernah saya ceritakan, ketika malaikat Jibril itu selesai diciptakan, Jibril bertanya kepada Allah, "Ya Allah, ada nggak makhluk yang lebih baik dari aku?" Gitu loh. Tidak ada, gitu kan. Tapi nanti di akhir zaman ada makhluk yang sangat terindah, gitu. Ya, kau adalah makhluk terbaik saat ini, terindah, sholat. Malaikat Jibril 2 rakaat. Ya, 1 rakaatnya itu 20.000 tahun, berarti 2 rakaat 40.000 tahun. Ya, kemudian nanti di akhir zaman ada seorang nabi, namanya Muhammad, bla bla segala macam. Ya. Kemudian malaikat Jibril salat lagi. Nah, kata Allah jawab, "Salatmu karena sebab ya engkau mencintaiku, engkau diberikan kenikmatan olehku. Tapi terus terang ketahuilah wahai Jibril, salat umat Nabi Muhammad 2 rakaat nanti di akhir zaman lebih aku cintai dan lebih baik daripada 2 rakaatmu tadi." Subhanallah. Ya. Ingat kisah ketika Rasulullah didatangi oleh Jibril dan Israel, sudah waktunya datang mau meninggal itu, siapa di luar? Wah, ditemui oleh Siti Fatimah, "Katakan kepada ayahmu, ya kami datang." "Ya Rasulullah, di luar ada tamu 2 orang, wajahnya indah luar biasa." "Siapakah mereka?" "Mereka Jibril dan Israel." "Biarkan mereka masuk wahai Fatimah." Masuk ke dalam. Ditanya oleh malaikat Jibril, "Ya Muhammad, apakah kau sudah siap?" "Sudah wahai Jibril. Apa yang sekiranya aku harus lakukan?" Udah saat terakhir itu. Ya. Nah, ketika dicabut oleh malaikat Israel, terasa sakit, Pak. Sampai keluar keringat sebesar biji jagung gitu. "Jibril, inikah rasa sakit sakaratul maut?" "Iya." "Sakit luar biasa wahai Jibril. Bagaimana dengan umatku?" "Mereka merasakan akan jauh lebih sakit dari yang kau rasakan saat ini Muhammad." Ntar dulu, tunggu, tahan. Aku ingin berdoa kepada Allah." Itu baru ada tuh tumben tuh ya, orang mau cabut nyawanya itu ngaso dulu. Ya model kayak kita, babat habis itu. Ya berdoa, "Ya Allah," doanya Rasulullah, "kalau sekiranya sakit sakaratul maut sebegini luar biasa pedih dan sakitnya ya, apalagi yang terjadi dengan umatku nanti ya Allah, maka pindahkan rasa sakit sakaratul maut umatku dari mulai aku diutus sampai umat akhir zaman, pindah kepadaku saat ini juga." Masya Allah. Malaikat Jibril naik ke langit, turun lagi ke bawah. "Gimana Jibril, doaku dikabulkan tidak?" "Iya Muhammad, doamu dikabulkan oleh Allah." "Bagaimana umatku merasakan sakaratul maut?" "Umatmu merasakan sakaratul maut ya tidak akan sakit seperti digigit semut," bahasanya. Tapi dalam hadis digigit semutnya tadi seperti ditusuk-tusuk oleh 300 mata pedang. Ya. Atau seperti seluruh penyakit di dunia kumpul jadi satu. Gitu. Kemudian ketika ditarik lagi nyawa itu Rasulullah, kekasihnya Allah. Ya. Malaikat Jibril berpaling. Malaikat Jibril membuang wajahnya. "Jibril, kecintaanmu adalah memandang wajahku. Mengapa kau palingkan wajahmu dari wajahku? Apakah kau sudah membenciku wahai Jibril?" "Tidak ya Muhammad, aku tak tega melihatnya." Gitu. Maka tersebut ucapan kalimat itu, "As-sholah, as-sholah, an-nisa, ittaqun nisa, ummati, ummati." Sholat, jaga sholat. Wanita, hormati, jaga wanita. Umatku, umatku, umatku. Kekuatan cinta. Seorang malaikat Jibril terindah ciptaannya, kecintaannya tetap mencintai dan memandang wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita jadikan porsi, ya, bagaimana caranya kita supaya bisa mencintai siapapun yang baik kepada kita, baik kepada manusia,
mencintai apa yang sudah Allah titipkan dari rezeki-rezeki, mencintai mereka yang satu arah dalam perjuangan. Tetapi semua 5 kelompok cinta-cinta ini tidak boleh mengalahkan cinta kita kepada Allah dan kepada Rasulullah. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini ada Bu Cep ini. Ya. Halo. Cep. Assalamualaikum. Boy. Kibu. Boy. Buya Cep Waalaikumsalam. Jumhur. Ya, ini juragan cinta ini. Kalau ngomong ya Buya Cep Jumhur, beliau ini adalah salah satu pangeran cinta. Aduh. Dia banyak menebar cinta di mana saja. Ya Bu ya. Ada. Kata Abi Mohai banyak dedeknya. Habis kita zoomnya ada Bu ya. Boy, silakan Boy. Berbagi kisah tentang cinta ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran nggak? Beneran? Subhanallah, barusan juga pas baru buka mutolaah di dalam satu kitab. Kebetulan tadi maghrib juga ngajar. Pas banget gitu hadis dari Mukhtarul Hadis yang 288. Dalam hadis qudsi kalau kita lihat bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innallaha ta'ala yaqulu yaumal qiyamah aynal mutahabuna li jalali. Al yauma udilluhum fi dilli yauma la dilla illa dilli. Rawahu Muslim an Abi Hurairah. Jadi subhanallah ya. Menyambung juga tadi dari Imam Ghazali, mencintai kepada sesama juga termasuk di sini juga seperti itu. Mutahabbuna li jalali. Berarti kata Allah nanti di hari kiamat mana orang-orang yang saling mencintai dan mengasihi karena keagunganku. Jadi kalau kita cinta mencintai sesuatu atau saling menyayangi dan mengasihi karena keagunganku, maka nanti kata Allah dalam satu hari yang benar-benar tidak ada naungan, cuman hanya naungan Allah Subhanahu wa taala. Berarti di yaumul kiamah itu nanti akan dikumpulkan juga orang-orang yang saling mencintai. Seperti lagunya Abi ya. Ada konser yang tentang yang tentang mencintai, makanya kalau Abi Mohai kan banyak mencintai kepada sesamanya. Kalau sesamanya lagi bete ya. Jadi di mana-mana mencintai karena apa? Mungkin melihat dari hadis qudsi ini bahwa kita saling mengasihi di dunia ini, terus nanti di satu tempat yang tidak ada naungan, tetapi nanti Allah yang akan menaungi karena orang-orang yang saling mengasihi dan mencintai di dunia. Jadi yang mudah-mudahan karena ya, seperti majelis inilah saling mencintai dan menaungi juga nanti akan dikumpulkan nanti di naungan yang tidak ada naungan, nanti naungan Allah yang akan kita Amin, rasakan. amin, Begitu. Amin. Berarti Itu di belakang. berarti kita harus menyebar cinta-cinta terus ya. Ya, sepakat. Tapi kan tadi tahabu wa Berarti kita harus- tahadu. Iya, Saling betul. Saling mencintai, saling berbagi hadiah gitu. Luar biasa emang. Oh gitu. Hadiahnya apaan, Bi? Cincin atau mahar? Waduh. Oh, iya Ngeri dong. ini. Karena kalau yang namanya hadiah itu Coba adalah tadi sesuatu hadiahnya apa yang kedua diberikan tadi? Dengan tanya sebelah itu yang sering memberikan mahar. Ya. Baik, mungkin di sini Seperti yang itu aja itu. Nanti juga menyambung di surat saya yang juga ini nih yang kita sering lupa nih. Ada nih di hadis yang selanjutnya yaitu yang ini nih Bi. Kalau kita mengasihi sesama walaupun mohon maaf sesama manusia semuanya. Di sini kan melihatnya bahwa tidak muslim juga, mungkin tidak yang lain. Ada juga yang kita sering lupa. Padahal ini adalah salah satu yang selalu kita tinggalkan, yaitu mencintai kepada orang tua. Barusan tadi saya istighfar juga subhanallah. Ini yang kita selalu lupa gitu kan. Ada hadis yang diriwayatkan oleh
Ahmad dari Abi Hurairah juga. Idza tarakal abdu du'a fa innahu qati'ur rizqi. Tuh salah satunya itu aja lah. Ya. Jadi ketika kita meninggalkan doa kepada orang tua, idza tarakal abdu du'a lil walidaini fa innahu qati'ur rizqi. Salah satunya itu aja dah. Jadi kita nggak jauh-jauh ketika kita mencintai yang lain, tetapi kita mencintai juga kepada orang tua kita. Nanti buka dalam surat Al-Hajj ayat 2 ya. Jadi surat Al-Hajj Ya ayat itu 2. artinya syarat mutlak itulah. Untuk sampai Iya. kepada Allah kan memang harus lewat orang tua, sampai kepada Nabi lewat ulama kan gitu. Benar itu. Cuman gini Bi, kita selalu lupa Bi yang doa aja. Ba'da sholat atau kita lagi ingat suka lupa. Iya. Hatta Makanya itu masih ditaruhnya ada di orang sini alhamdulillah tuanya. boy, di sini dikasih kalau tulisan dikasih Robic Firli itu selalu ditaruh di depan. Selalu, iya benar nggak Bapak ya? Iya, kalau habis sholat kita di sini itu selalu dibaca Allah maghfir lana dzunuban atau Robic Firli waliudaya sebelum doa-doa yang lain. Dan itu memang benar boy harus diingetin. Kadang Yang kita lain, doa pengen betul. banyak, pengen dibaca-baca pas orang tua lupa. Nah itu, mungkin itu aja. Kan kita kan cinta itu selalu menyebut-nyebutnya. Menyebut-nyebut apa yang kita sebut gitu. Iya, jangan menyebut yang itu ke Guswar tuh hati-hati itu. Sekarang kan Guswar lagi jarang menyebut yang lain. Mungkin ada yang lagi Man disebut-sebut ahabba lagi. syai'an kathura min dzikri itu lupa gitu. Aduh. Iya boy. Atau misalkan Luar kalimatnya biasa. gini, watahar Bibi, kalimatnya kan ketika kita cinta itu apa dia di hati itu diucapkan. Gimana tuh? Padahal ketika kita cinta kepada Allah itu adalah wataharokat bisa fatahu. Berarti harus diucapkan kan Bi ya? Karena kan harus bergetar bibirnya. Iya kan, nyebut itu kan zikir. Zikir itu kan sebenarnya gerak hati sebut lisan. Zikir secara makna etimologi itu kan gerak hati sebut lisan. Memang harus dikeluarin suaranya gitu. Nah, ini ngebahas ini tertarik nih. Apaan? Ya, gitu Guswar harus sering dikeluarin. Oke. Nah, kemarin pernah dibahas kan. Kemarin nih. Makasih boy. Iya, siap, Ini sambil tidur dia kelihatannya. Jadi ada sodrun, ada kolbun, ada fuadun, ada lubbun. Sodrun itu ada ucapan al ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu itu di dada, bukan di atas garis. Artinya memang ternyata ilmu saja yang menjadi kecintaan Allah tuh jadi jembatan untuk bisa dasari ibadah-ibadah kita, diletakkannya di dada. Terus ada lagi yang lebih dalam dari dada namanya kolbun. Nah inilah ya Allah yang meletakkan hidayah di kolbun tadi itu loh. Allah meletakkan hidayah, memasukkan hidayah di kolbun. Ya. Kulubun, hati setiap manusia. Kemudian adanya fuad. Nah, fuad ini lebih mengarah untuk membetot orang untuk supaya bisa dalam cengkeraman petunjuk Allah yang siapapun sudah tidak bisa ya untuk menolaknya. Nah, baru yang paling intisarinya namanya lubbun. Lubbun bahasa Arabnya, orang bule nggak bisa bilang lub, menyebutnya love, tulisannya love. Love, jadi love itu bahasa Arab aslinya. Love, tempat bersemayam kita meletakkan zat Allah di dalam hati. Nah, Allah marah. Kalimat love, love ini ternyata manusia memperuntukannya untuk selain Allah, untuk istrinya, untuk suaminya, untuk anaknya dengan ucapan I love you. Maka dibenahilah orang-orang Islam dengan I love you cause Allah, mendekati. Karena sebenarnya love itu nggak boleh buat untuk selain Allah dan nabinya. Tapi kita memberikan derajat untuk Allah, dijatuhkan love itu love kepada selain Allah. Nah, akhirnya diujilah cinta-cinta manusia itu dengan pertikaian, dengan masalah. Karena harusnya love itu hanya untuk Allah. Ya, lub, tempat bersemayamnya Allah.
Maka sebenarnya kalau kalimat love yang bagus dalam bahasa Arab tuh tidak ana uhibbuk, kalimatnya ana arghabu fik. Saya menyukai engkamu. Ya. Kalaupun disebutkan ana hebbak kalau bahasa pacaran atau uhibbuk, ana uhibbuka fillah masih mending. Ya. Tapi kalau sudah love, ya tempat bersemayamnya Allah, ini jadi masalah. Makanya bapak kalau misalnya bilang sama istrinya nggak usah pakai bahasa Inggris. Ya. Karena tadi menempati derajat kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira waktunya sudah larut ini 21.37 nggak terasa ya. Makasih Buya sudah rendah hati nongol. Nanti kapan-kapan duduk di sini harus segera itu. Ya. Terima kasih Bu Cep. Baiklah Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih. Kayaknya kita akan tutup langsung aja ya, karena saya pikir kelihatannya tidak ada pertanyaan. Ini lebih banyak perenungan buat kita semua. Silakan Kimo untuk menutup dengan doa. Baik, Bapak sekalian, jamaah Zumiyah dimanapun berada, kita meskipun tema ini mungkin kalau di awal kita melihat kekuatan cinta, pikiran kita traveling adalah cinta-cintaannya orang yang jatuh cinta. Padahal yang kita bahas adalah cinta tentang cinta yang bisa membuat kita selayaknya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum saya tutup doa, Iwan share boleh di chat juga ke grup Jamaah Zumiyah. Ya, tulisannya tadi itu kekuatan cinta makalah saya tadi ngetik. Ya, tadi siang saya ngetik sebanyak 21 halaman sebagai ya untuk dengan kekuatan cinta. Kemudian ada prinsip poin-poin daripada kekuatan cintanya ada berapa. Kemudian saya tulis makalahnya juga, cara-cara dan segala macamnya. Silakan di share di grup Majelis Kopi Duduk, juga di chatnya ya yang di sini. Silakan langsung diambil Bapak Ibu sekalian. Itu ada 21 halaman ya. Sekedar untuk oleh-oleh ya, supaya apa yang kita bahas tadi hakikat, klasifikasi itu sebagai prolog dan mukaddimah, tapi cara-cara bagaimana supaya untuk bisa mencintai kepada Allah itu tadi step-step dan poin-poinnya sudah saya kirimkan ya. Nah, mudah-mudahan semua kita diberikan kesempatan untuk bisa punya cinta yang benar dengan menghapus segala kecintaan yang salah selama ini, dan ke depan selalu Allah berikan kekuatan untuk bisa lebih baik lagi. Wa'afanna ya karim, astaghfirullahaladzim, falakal hamdu ya ma'bud, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ma yanfa'una, Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana wa balligh maqasidana. Rabbik firli warhamni wa tub alayya, Rabbik firli warhamni wa tub alayya, Rabbik firli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, ampuni semua dosa kami, bimbing kami dalam mencintai, bimbing kami untuk bisa terus mencintaimu. Ya Allah, berikanlah cintamu dan berikanlah kami cinta orang yang mencintaimu. Dengan mencintai mereka yang mencintaimu, bertambah cinta kami kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah panjangkan usia kita sehingga minggu depan kita bisa mengkaji lagi di tempat ini dan melalui Zoom. Terima kasih untuk semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah menyaksikan tausiah virtual bersama Dua Dai Berbagi yang disponsori oleh